Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, langsung saja ya. Bapak di sini akan menjabarkan mengenai masih bab yang kemarin, sebenarnya yang keanekaragaman hayati. Hanya saja tema pada kali ini kita berbeda, yaitu mengenai ancaman dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi ada 6 ya. Kita akan bahas mengenai ancaman keanekaragaman hayati. Yang pertama ada perubahan habitat. Perubahan habitat dalam ekosistem dapat disebabkan karena faktor alam seperti semisal gunung berapi, badai, dan tsunami. Salah satunya manusia. Manusia merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan ekosistem. Yang ketiga, rusaknya tatanan ekosistem seperti konservasi hutan menjadi perkebunan. Nah, ini akan berakibat migrasinya hewan-hewan buas dari hutan ke perkampungan untuk memangsa hewan-hewan ternak ataupun bahkan memangsa manusia gitu. Gajah, babi hutan, dan hewan herbivora lainnya ini tidak dapat bertahan hidup di hutan yang rusak gitu. Hilangnya habitat yang diakibatkan manajemen pertanian dan kehutanan tidak berkelanjutan menjadi penyebab terbesar hilangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya yang kedua ini perubahan iklim. Perubahan iklim ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu naiknya suhu global. Naiknya suhu global ini beresiko kepunahan tumbuhan dan hewan. Ini akan semakin meningkat. Salah satu penyebab dari perubahan iklim ini yaitu pencemaran udara oleh gas yang di karbon dioksida gitu, yang akan menimbulkan efek rumah kaca. Yang ketiga, pemanasan global, di mana pemanasan global ini telah mengakibatkan mencairnya es di daerah kutub gitu, sehingga di daerah kutub ini mengakibatkan hilangnya habitat bagi beruang kutub dan rubah Arktik. Kenaikan suhu yang menyebabkan badan air di daerah tropis ini dapat menguap lebih cepat dan dapat mengakibatkan hilangnya habitat bagi spesies amfibi dan ikan di daerah tertentu. Selanjutnya eksploitasi berlebihan, di mana eksploitasi hewan dan tumbuhan secara besar-besaran dilakukan terhadap komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Semisal kayu hutan yang itu digunakan untuk bahan bangunan. Dan ikan tuna sirip kuning yang harganya itu mahal dan banyak diminati oleh pecinta seafood atau makanan laut gitu ya. Eksploitasi berlebihan juga dapat menyebabkan kepunahan bagi spesies tertentu, apalagi jika tidak diimbangi atau dibarengi dengan usaha pengembangbiakannya. Aktivitas manusia dapat menyebabkan beberapa kelompok hayati menjadi rawan mengalami kepunahan. Semisal penebangan kayu yang akan menyebabkan terjadinya pigmentasi pada hutan. Selanjutnya pencemaran. Zat pencemar atau polutannya adalah buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Polutan dapat mencemari air, tanah, dan udara. Penggunaan CFC yang berlebihan ini dapat menyebabkan lapisan ozon di atmosfer ini berlubang gitu.
Akibatnya intensitas sinar ultraviolet yang masuk ke bumi meningkat dan dapat menyebabkan banyak masalah. Pencemaran ini menyebabkan kurangnya biomasa fitoplankton di lautan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan rantai makanan pada suatu organisme. Selanjutnya, kompetensi oleh spesies eksotik. Eksotik yaitu spesies yang berasal dari luar yang masuk karena sengaja ataupun tidak sengaja gitu. Yang masuk sengaja ataupun tidak sengaja ke suatu habitat yang berkompetensi dengan spesies asli daerahnya. Invasi spesies eksotik di daerah tertentu akan mengakibatkan gangguan bahkan kepunahan spesies endemik di wilayah itu sendiri. Proses invasi dari spesies tumbuhan asing ini dapat dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama itu proses introduksi, yang kedua proses kolonisasi, dan yang ketiga itu proses naturalisasi. Selanjutnya, dampak yang disebabkan oleh invasi ini mereduksi keanekaragaman hayati, gangguan terhadap spesies yang terancam punah, sehingga serangga, burung, dan satwa asli terancam hilang, dan meningkatnya frekuensi sehingga intensitas dari kebakaran alami gitu. Industrialisasi pertanian dan hutan. Para petani ini cenderung menanam tumbuhan atau memelihara hewan yang bersifatnya unggul dan menguntungkan saja gitu. Tumbuhan yang kurang unggul dan kurang menguntungkan akan disingkirkan. Industri pertanian sangat penting untuk mengidentifikasi aktivitas nilai tambahan yang akan mendukung investasi yang diperlukan melalui riset di aspek pemasaran dan pengelolaan, aplikasi bioteknologi, rancangan bangunan, serta infrastruktur sistem distribusi gitu. Petani dia tidak akan lagi memproduksi dan kemudian melihat pasar untuk menjual, tetapi dia akan mengontrol keinginan konsumen yang akan menjadi keputusannya dalam berproduksi gitu. Selanjutnya kita akan membahas pelestarian keanekaragaman hayati. Ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perlindungan sistem penyangga. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ya. Sistem penyangga kehidupan merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkaitan atau berkait satu dengan lainnya gitu, dan saling mempengaruhi, yang jika terputus akan mempengaruhi kehidupan. Wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Penerapan pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Selanjutnya, setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusaha di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan di wilayah tersebut. Tindakan penertiban dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, perlindungan keanekaragaman hayati atau keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang pertama, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem ini bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Dapat
lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan gitu. Peran serta rakyat gitu dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan hasil guna, diantaranya melalui pendidikan dan penyuluhan. Dan yang terakhir ini pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya gitu. Yang pertama, pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian ini dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Yang kedua, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar itu. Adapun undang-undang yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati dan pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi. Yang keempat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan konservasi PBB mengenai keanekaragaman hayati. Dan yang kelima Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Selanjutnya kita akan membahas dampak negatif dan dampak positif dari keanekaragaman hayati. Yang pertama kita akan bahas dampak negatif dari keanekaragaman hayati. Dampak negatifnya itu ada pemusnahan dan perusak habitat. Kita nih sebagai manusia itu, contohnya kita sebagai manusia ini sering ataupun dapat merusak habitat, semisal kayak pembakaran hutan yang sembarangan gitu atau penebangan liar, nah itu dapat merusak ya. Selanjutnya pencemaran juga ini bisa dikarenakan manusia gitu, seperti kita membuang sampah sembarangan ke sungai, itu secara tidak langsung kita mencemari air tersebut. Selanjutnya budaya tanaman monokuler, dan selanjutnya spesies transgenik dan introduksi spesies. Dan yang kelima itu ada seleksi. Selanjutnya dampak positif dari keanekaragaman hayati. Ada beberapa. Yang pertama sumber pendapatan. Di mana sumber pendapatan ini semisal seperti petani gitu, dia menanam padi, dia merawat padi dan dia melestarikan tumbuhan-tumbuhan, dan padi ini akan menjadi beras dan si petani ini akan menjualnya ke beberapa pasar. Yang kedua menunjang kehidupan makhluk hidup. Yang ketiga pemuliaan, di mana pemuliaan ini seperti misalkan seseorang ini merawat hewan ternak gitu, merawat ayam, dan dia dalam merawat itu dia melakukan pemuliaan. Yang keempat pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi di mana kayak semisal konservasi, badan-badan seperti pemerintah konservasi, dia akan melestarikan keanekaragaman hayati tersebut. Dan yang kelima ini ada penghijauan atau reboisasi, di mana reboisasi ini kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam penghijauan atau menanam hutan kembali. Solusi atau menyikapi sebagai generasi milenial. Jadi ini kita nih sebagai generasi milenial harus bagaimana menyikapinya. Yang pertama itu terus mempelajari mengenai keanekaragaman hayati
agar kita dapat begitu paham dan begitu mengerti sehingga kita dapat melestarikan keanekaragaman hayati ini. Dan yang kedua, memahami peran keanekaragaman hayati bagi kehidupan. Insya Allah ketika kita sudah memahami betul peran keanekaragaman hayati bagi kehidupan, kita akan melestarikannya gitu. Yang ketiga, selalu bersyukur. Ya atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, mari kita syukuri ya. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.